Valen itu Mas Awan ya? Iya Tan, betul Tan. Heeh, Kebetulan Mbak belum sempat tak ganti ya tadi lagi di jalan. Nah, Mbak Salma sama Mbak Sanin Puji ya. Tapi pada nganu ya Tan, kayaknya sinyalnya nih masuk pada keluar terus nih. Oh Berapa gitu. kali? Oh, Oke, oke. tadi Kita mau mulai aja atau bagaimana? Kita monggo tunggu yang dulu. monggo enaknya tunggu sebentar dulu nggak apa-apa Tan mungkin Tan. Ditunggu dulu aja, mungkin ada yang nyusul. Oke. Ditunggu dulu. Ngobrol-ngobrol dulu mungkin ya. Mau Ya, apa boleh boleh. yang kita rilis tuh apa? Monggo boleh tanya-tanya sama Tante Rika. Gimana teman-teman? Suaranya Mbak Rika. Ya, gimana? Suaranya Suaranya nggak jelas ya? menggema gitu. Aku ngem. Oh gitu ya. Sebentar. Aku tutup dulu. Kayaknya Tante Rika dan mana loh? Coba Tante Rika tes. Halo, tes 1 2 3. Oke, sip, mantul. Oke. Monggo Tan, semua yang mau info-info dulu, ngobrol-ngobrol dulu mungkin sama Tante Rika. Tante Rika bisa memberikan motivasi atau apa, monggo. Sambil nunggu temennya Mungkin yang dari lain. teman-teman kali ya, misalkan ada yang mau ditanya sambil nunggu, boleh gitu kan, kita ngobrol-ngobrol, ada yang mau bertanya, atau Iya, mungkin ada yang mau apa namanya, ya sharing-sharing juga gitu, gimana? Mbak Rika boleh Ya, tanya nggak? ya boleh Mbak Salma, salam kenal Iya, Mbak Salma. salam kenal ya Mbak Rika. Saya Iya. tuh perasaannya sih udah tenang, tapi rasanya flat aja gitu loh. Gimana, kan kita harus merasa berkelimpahan ya. Gimana tuh caranya? Ngerasa flat kayak nge-freeze gitu ya? Iya biasa aja, nggak kalau dulu kan sebelum ikut ini abandon ini ya apa rasanya tuh gelisah, sedih, cemas. Tapi kalau sekarang better ya, lebih tenang, terus waktu kayaknya lama. Kalau dulu kan kayaknya waktu cepet dan gerasa gerusu gitu, Iya, gampang iya, ke-trigger. iya, Kalau iya. sekarang ini tahapnya udah mulai bisa nothing tulus lah ya, kalau misalnya terutama sama suami gitu kan. Tapi perasaan yang katanya kita kan harus berkelimpahan ya biar jadi bisa menarik rezeki atau apa gitu ya. Kalau saya belum dapet tuh. Itu gimana Mbak Rika? Iya berarti menunggu ya, menunggu keberlimpahan hadir. Terus latihannya kayak apa biar maksudnya biar bisa Ada perasaan rasa menunggu, berarti kan ada rasa keinginan gitu kan ya. Nah, keinginan sama menunggunya boleh nggak diterima saat ini? boleh. Boleh. Diterima bahwa semua sudah tersedia. Boleh. Boleh. Mengizinkan nggak keberlimpahan hadir seapa adanya. Mengizinkan. Setelah ditunggu, dia mengalir, tersedia sesuai dengan kebutuhan Mbak Salma. Mengizinkan? Mengizinkan. Kapan? Sekarang. Oke, good. Gimana rasanya? Ya lebih tenang aja, lebih apa ya? Ya
mungkin perlu latihan lagi ya. Iya, perlu latihan gitu. Nggak apa-apa. Terus Semuanya kadang memang butuh ini proses. Mbak Rika, Ya. kadang masih ada suka ke-trigger ya, terus saya berusaha Mm-mm. untuk apa namanya, kayak orang kelelep gitu loh, yang berusaha untuk cari pegangan lagi karena mungkin saya ngerasa kurang disiplin untuk latihan daily rutinnya kali ya. Jadi kurang Hmm. apa ya, kurang abandon gitu loh, kurang Iya ya. Jadi biasanya sih gini ya, kalau ada temen sebenarnya ini pengalaman dari Rika sendiri gitu kan. eh Kalau semisalkan gini, kok aku udah melakukan rilis, misalkan setiap hari rutin, selama 7 hari atau 2 minggu kayak gitu kan, itu kenapa ya kok belum hadir juga ya gitu kan. Nah, kalau belum hadir juga artinya kan menunggu gitu kan. Mestinya ketika kita nggak menunggu itu biasanya hadir sendiri sih gitu kan. Kemudian kalau semisalkan daily rutin dari rilis itu udah dilakukan, dicek kembali bagaimana tabungan semestanya, bagaimana nafas syukurnya, kayak gitu sih. Biasanya kalau daily rutinnya betul-betul dilakukan, itu pelan-pelan terbuka gitu. Jadi sebenarnya kalau Rika pada saat itu ya jujur sama diri sendiri, ada hal nggak yang belum Rika lakukan kayak gitu. oh masih ini juga satu lagi Mbak Rika, saya mengalami kesulitan untuk melepaskan. Apa ya, maksudnya kan disuruh melepaskan dan merilis dan melepaskan ya, itu bingung tuh kayak mana caranya? Rilis, melepaskan. Mhm. Gimana melepaskan? Iya, maksudnya tuh kayak yang diterima gitu loh. Kayak apa ya? Misalkan ini gunting, Mhm. ya kan? Kalau kita udah mengenal sejatinya kita di ilmu AR ini, di Teh Febi ini gitu kan, kan sejatinya kita itu adalah percikan ruhnya gitu kan. Nah, artinya kita itu bukan tubuh, bukan pikiran, bukan rasa gitu kan. Ketika kita bukan itu, kita menyadari itu, ya berarti ya nggak harus rasa itu, rasa kesel itu, rasa keinginan itu. Nah, ini rasa keinginan. Ini rasa kesel gitu kan ya. Ini kan bukan kita, bukan sejatinya kita. Nah, tapi kita sambut, kita terima gitu kan. Kemudian apa setelah kita menerima, kita lepaskan. Kita lepaskan, ya udah, itu bukan kita. Kayak gitu. Jadi memang betul-betul yang harus meng-essence dari bab 1 itu. Hmm, apa namanya yang dimana kita udah tahu bahwa kita percikan ruhnya. Ya udah, Eh, pegangin. mungkin gini Tante Rika, yang dimaksud Tante Salma itu dalam rilis, dia kan sudah mencoba rilis nih. Lah, cara rilisnya itu misalnya ada bagasi emosi ya, misalnya salah satu contoh misalnya marah atau kesel gitu kan. Nah, yang dimaksud Tante Salma itu mungkin setelah merasakan itu beliaunya itu susah melepaskannya gitu loh, maksudnya Ya, masih kepikiran. pastinya untuk melepasnya nah itu mungkin itu loh yang dimaksud. Terutama Kalau itu masalah anak ya. berarti apa namanya? Ketika merilis itu merilisnya dengan pikiran. Pikiran akan menolak gitu loh. Nah, ketika kita melakukan rilis setiap kali misalkan kalau kita biasa dengar TVB ya, kita ikut sesi rilis itu pasti TVB mengatakan rilis fokusnya di hati. Nanti kita coba ya. Kita mau rilis sekarang atau masih mau nunggu? Mungkin sekarang nggak apa-apa Tan, daripada nunggu-nunggu nanti. Biasanya kok pas kita rilis tuh banyak yang masuk. Tadi udah banyak yang masuk sih, tadi keluar semua, nggak tahu pada keluar semua ya. Kayak kalau minggu kemarin tuh kesusahannya masuknya. Setelah udah masuk bisa, karena ini kan pakai Google Meet ya, bukan pakai Zoom-nya. Jadi mungkin banyak
tante atau om yang lain tuh mungkin fasilitasnya di HP atau apa mungkin belum ada apa-apa gitu loh mungkin. Yang mau dirilis sekarang kira-kira ada nggak teman-teman misalkan merilis mengizinkan uang menghampiri kayak gitu atau merilis melepas cerita yang kamu pikir adalah hidup kamu atau merilis 9 emosi dasar lagi basicnya gitu. Kalau itu monggo mungkin Tante Teman-teman Rika aja deh. kira-kira Tante Rika aja deh yang mutusin. Mungkin kan lebih mungkin teman-teman yang lain saya mewakili om tante semua mungkin itu mantepnya Tante Rika aja deh yang mana gitu aja. Kita mengikuti aja gitu. Maksudnya gitu aja. Kalau menurutku sih lebih baik maksudnya gini, siapa tahu kita kan rilis itu ada satu kebutuhan gitu kan ya. Kebutuhannya itu kan masing-masing berbeda. Jadi aku better dari teman-teman aja gitu. Jadinya lebih enak gitu sih. Oh, kalau maunya Tante Rika gitu monggo yang tante-tante yang lain yang mana yang mau dirilis coba. Gimana atau Mbak Listiana? Mbak Ulil ya? Mbak Salma gimana? Mbak Ratna? Atau Mbak Ratna, Tante Ratna monggo yang mana? Yang uang menghampiri aja. Uang menghampiri Tan. Boleh. Oleh releasing yang mengizinkan uang menghampiri ya. Ya. Oke. Sekarang mulai aja nih teman. Kita rilis baru. Oke, sekarang sebelum kita melakukan kita memohon kepada Allah. Ilahi, terima kasih untuk malam ini keadaan sehat. Terima kasih atas kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan, kelimpahan, kedamaian, ketenangan yang Engkau berikan saat ini sekarang untukku dan semua teman-teman, juga semua makhluk hidup. Sekarang kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, kita awali dengan Al-Fatihah. Untuk yang lain, bisa berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Kita mulai ya teman-teman. Sebentar ya. Sekarang kita mulai ya teman-teman. Sekarang boleh nggak kita tenang dulu sebentar. Ini nggak ada yang nggak ada yang apa namanya kameranya dibuka ya? Tante Rika aja deh yang dibuka nggak apa-apa biar fokus nggak Tante Rika aja.
Oke. Sekarang tenang dulu sebentar. Hitungan ketiga, mata boleh tertutup. 1, 2, 3. Sekarang kita nafas syukur. Tarik nafas perlahan. Tahan di dada. Ya Ilahi, terima kasih atas udara ini. Terima kasih atas nafas ini. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Tahan di dada. Ya Ilahi, terima kasih Allah semesta. Hembuskan. Hembuskan secara lembut. Perut mengempis. Lakukan 1 kali lagi. Tarik nafas. Stay di dada. Rasakan kehadiran Ilahi ada di hati teman-teman semua. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Selalu hadir, baik di luar dan di dalam. Terima kasih Allah, terima kasih ya Ilahi. Hembuskan secara perlahan. Tarik nafas lagi. Tahan di dada. Ya Allah, ya Ilahi. Terima kasih atas cinta murni ini. Katakan sekarang, aku bukan tubuh ini. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Tahan di dada. Ya Ilahi. Terima kasih atas udara ini. Terima kasih atas nafas ini. Terima kasih atas rasa ini. Katakan sebelum menghembuskan nafas, aku bukan rasa ini dan aku bukan pikiran ini. Hembuskan. Fokus di hati. Rasakan kehadiran Ilahi. Fokus di hati. Saat ini, bisakah kamu berhenti sejenak dan memperhatikan yang seapa adanya? Atau hanya menjadi diri kamu apa adanya? Pelan-pelan tenang. Mata melihat walaupun tertutup. Telinga mendengar. Mungkin ada suara saya. Ada suara AC.
atau suara TV, ia hadir seapa adanya tanpa campur tangan kita. Udara menyentuh kulit, kulit tersentuh baju. Mereka hadir seapa adanya. Rasakan detak jantung. Terima kasih ya Ilahi. Dan bisakah kamu terbuka setidaknya pada kemungkinan bahwa ini apapun yang nampaknya terjadi, apapun suara yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu rasakan, sudah keutuhan. Sudah kekosongan yang penuh atau kepenuhan yang kosong. Sudah cukup, dan itu termasuk apapun yang nampaknya terjadi atau tidak terjadi dengan uang. Kemudian izinkan diri kamu meninjau kembali bagaimana uang muncul di dalam hidup kamu. Fokus di hati. Mungkin kamu sudah cukup, atau mungkin juga belum cukup. Apapun itu yang terjadi dalam hidup, apapun yang muncul pertama dalam pikiran, bisakah kamu menyambutnya saja? Bisa? Merasa kekurangan, merasa uang hadir ketika kita mencarinya, kita bekerja, disambut boleh. Bisakah mereka hadir, mengizinkan seapa adanya? Bukankah itu hanyalah yang muncul saja saat ini? Kemudian periksa untuk melihat apakah ada keinginan untuk memperbaikinya, mengubahnya, mengontrolnya, memahaminya, atau melakukan sesuatu dengan tentang hal itu. Kalau ada, sudah diizinkan? Dengan kata lain, sudahkah semua itu disambut begitu saja, bahkan tanpa campur tangan kita? Bisakah kamu menyambut juga rasa kepemilikan yang kamu rasakan seputar uang? Kebanyakan dari kita merasa uang sangat personal. Jadi bisakah menerima perasaan kamu tentang uang? Bisakah menyambut bahwa semua bersifat personal tentang kamu atau siapa kamu? Sudah diizinkan? Dan kemudian sebaik mungkin hanya untuk saat ini. Bisakah kamu melepaskan kontraksi yang kamu rasakan seputar uang? Rasa kekurangan, apapun yang dilihat seputar uang. Bisakah membebaskannya? Bisakah dilepaskan ke cinta murni tanpa batas? Mengizinkan dilepas? Kapan? Dan bisakah terbuka setidaknya pada kemungkinan bahwa uang adalah bagian dari aliran semesta, satu energi yang sudah seapa adanya.
Bisakah membiarkan diri kamu fokus pada bagaimana kamu merasa tentang uang dan kejadian apapun yang mungkin terlintas di dalam uang yang menurut penilaian kamu adalah tantangan yang berkaitan dengan uang. Gak perlu menarik memori yang lebih banyak daripada yang bisa ditanganin saat ini. Bisakah menyambut apapun yang muncul di pikiran? Pikiran datang, pikiran pergi. Bukankah itu yang nampak terjadi saja saat ini? Bisakah menyambut juga perasaan bahwa ini semua bersifat personal? Rasa keakuan tentang aku atau siapa aku, rasa kepemilikan uang, apakah dibolehkan? Bisakah menyambut keinginan untuk melakukan sesuatu? Bisa nggak disambut begitu saja tanpa campur tangan siapapun? Bukankah itu hanyalah yang nampak terjadi saja? Keberlimpahan sudah tersedia. Mengizinkan nggak keberlimpahan itu hadir tanpa campur tangan siapapun? Tarik nafas. Tahan di dada. Hembuskan. Dan bisakah teman-teman terbuka setidaknya kemungkinan bahwa uang bersifat universal, bagian dari satu energi yang semuanya ada, dan itu sebenarnya bukan milik kamu atau milik saya. Itu bukan benar-benar milik siapapun. Itu hanya aliran alami dari keterbatasan dan kelimpahan. Dan semua sudah sempurna. Sudah komplit. Sudah berlimpah. Sudah tanpa batas. Sadari bahwa kita semua adalah percikan ruhnya, bagian dari ilahi yang sudah berkelimpahan, kemakmuran, sejahtera, bahagia. Sadari itu, fokus di hati, mengizinkan semua keberlimpahan hadir di dalam hidup kalian. Terima kasih ya ilahi. Terima kasih atas rezeki yang mengalir deras saat ini sekarang dari arah yang tak terduga untukku dan semua makhluk hidup dengan mudah dan menyenangkan. Terima kasih ya ilahi atas nafas yang tersedia saat ini untukku dan semua makhluk hidup. Terima kasih ya ilahi. Terima kasih semesta. Atas makanan lezat yang tersedia
saat ini untukku dan semua makhluk hidup. Terima kasih ya Ilahi atas kesehatan yang baik, lahir dan batin, kebahagiaan untukku, keluarga, dan semua makhluk hidup. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Rilis selesai. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Rika. Terima kasih kembali. Gimana teman-teman? Oke, sip, makasih. Monggo Tante Rika mau sharing Ada pertanyaan, ada kesulitan. Mbak Ramina, Mbak Ulil, gimana? Halo. Gimana, Mas Awan? Iya, Tan. Monggo Tante yang lain, monggo. Kita apa namanya? Aku kembalikan ke Mas Awan aja lagi. Nanti kalau ada pertanyaan atau sharing-sharing, boleh gitu kan? Mungkin ada teman yang mau menambahkan. Monggo. Iya, Tan. Makasih, Tan. Oke, Tante Ya, yang lain, monggo, Tan. teman-teman, silakan ke Mas Awan ya. Monggo. Oke, makasih, Tan. Ya. Terima kasih Mbak Rika. Monggo tante-tante yang lain yang masih kerso, mumpung ada Tante Rika bisa berbagi sharing-sharing ilmunya. Semoga kita bisa belajar dan bertumbuh bersama. Monggo, saya persilakan Tante. Monggo. Mbak Rika, kalau dadanya suka sakit tuh kenapa ya? Dadanya suka sakit. Sakit pada saat rilis atau bagaimana? Ya kayak tadi tuh rada sakit jadi. Oke. Sakitnya sekarang diterima secara utuh, boleh? Boleh. Ya. Terima. Sekarang boleh nggak dilepas rasa sakitnya? Boleh. Kapan? Sekarang. Oke, mengizinkan nggak kesehatan lahir dan batin? Mengizinkan? Mengizinkan. Kapan? Sekarang. Fokus di hati. Oke. Mengizinkan? Mengizinkan. Kapan? Sekarang. Oke, tarik nafas secara perlahan dengan lembut. Tahan di dada. Terima kasih ya Ilahi. Terima kasih atas kesehatan ini. Aku menerima dan melepaskan.
menerima dan Aku bukan rasa sakit ini. aku bukan rasa sakit ini. Hembuskan secara perlahan, perut mengembis. Tarik nafas lagi. Tahan di dada. Ya ilahi. Allah semesta alam. Terima kasih atas rasa ini. Kasih atas Aku bukan rasa ini. bukan rasa ini. Hembuskan. Gimana Mbak Salma? Oke, tadi rada kenceng dadanya, mungkin kepikiran ya, Iya, pikiran. Jadi pikiran. ketika melakukan rilis, memang kita harus fokus di hati. Karena gini loh, emosi itu semua itu kan dari pikiran. Kemudian rasanya ya yang nggak enak gitu kan ya. Rasa kan berarti nggak enaknya ada di hati ya. Rasa kesel, rasa marah, rasa kecewa itu kan ada di hati. Makanya kenapa ketika kita rilis, TVB mengatakan ketika melakukan releasing fokus di hati. Terhubung dulu dengan semesta, terhubung dulu dengan Allah. Dan Seperti itu di hati ya Mbak Rika berarti ya. Betul, betul. Jadi gini, kalau kita yang mau dibilang mau berkelimpahan, sebenarnya bukan mau ya, semuanya udah tersedia. Karena kita bagian dari semesta, karena kita bagian dari sumbernya. Cuman yang begini, eh, rasa sesek itu apa keberlimpahan itu semesta itu adanya di mana sih katanya? Di hati kan? Cinta kan, semesta itu Allah tuh kan cinta ya, makanya di hati gitu kan. Nah, keberlimpahan itu tidak hadir, kebahagiaan itu, ketentraman, kedamaian itu tidak hadir pada saat itu. Contohnya Rika. Kenapa? Karena pada saat itu tertutupi oleh bagasi emosi-emosi itu yang selama ini Rika pendam gitu Iya. kan. Nah, caranya bagaimana untuk melepaskan untuk supaya si bagasi emosi ini tidak menutupi yang saat ini sedang mereka udah rasakan ya. Pokoknya udah yang mereka rasain itu udah deh Allah aja yang ada di sini, semesta aja ada di sini gitu kan. Udah tentram, udah damai seperti Mbak Salma tadi bilang gitu kan. Ya itu harus dilepasin semua itu karena ya balik lagi kita harus ingat balik ke bab satu bahwa kita percikan api, kita bukan tubuh, kita bukan pikiran, kita bukan rasa gitu. Jadi biasanya, Kosong ya. karena Rika juga begitu. Ketika awalnya 3 bulan belajar AR itu masih bingung ngerilis apa sih ngerilis gitu kan ya. Cuman ngerilisnya tuh dengan pikiran nih, pikirannya jadinya nolak kan gitu kan. Bener, jadi saya tuh baru tahu hari ini kalau pakai hati bukan pakai pikiran. Makanya Ya, jadi kadang nggak konstan gitu iya, ininya, iya, iya. nyamannya gitu, Iya, damainya. iya. Yang terjadi ketika pakai pikiran kan kita bertanya, ini apa sih gitu kan? Artinya kan pikiran yang bekerja gitu kan. Baik lagi ya kalau misalkan kita udah mengenal buat Rika yang Muslim kebetulan gitu kan. Lalu Rika berucap ya namanya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kita diutus sama Allah untuk menyaksikan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jadi ya hidup ini ya Berarti udah itunya TVB kita combine ya. Kalau saya kan kadang jadi ragu gitu. Ini kok ini ya, ini gitu. Jadi sambil berpikir gitu loh. Iya Karena gitu. kan Karena semesta atau gini loh. terima Nah, kasih. memang nggak akan sampai kalau dengan pikiran gitu loh. Seperti gini, kita tuh meyakini nggak sih ada Allah? Meyakini. Kita meyakini nggak sih ada Tuhan? Merasakan nggak cintanya dia?
Merasakan nggak keberlimpahannya dia? Tapi dia nampak nggak? Enggak. Nggak nampak kan? Iya. Ya seperti itu. Cuma kita yang Tuhan memperlihatkan adalah dengan bentuk gitu loh. Dia memiliki bumi ini, galaksi ini, kita seperti itu. Jadi ya seperti itu. Jadi mungkin gini Tante Rika, aku mau ini juga yang masalah pikiran tadi rame gitu kan. Lah kalau misalnya pikiran rame itu kan kadang banyak-banyak nih teman-teman tante-tante om semua juga banyak tanya. Kalau pikiran itu kalau lagi rame itu bisa kita rilis enggak secara emosi? Pikiran itu Emosionalnya ketika kita pikiran gitu, itu maksudnya gitu. pikiran itu kan Gimana itu, dari Kak? ini ya. Kita menganalisa ya. Nah, gitu kan. Ketika kita menganalisa itu kan analisa itu udah hasilnya dari pikiran gitu kan. Kemudian jadinya kan kerasa gitu kan. Contohnya misalkan begini. Rika pernah didatengin sama debt collector. Rasanya takut kan? Ya. Belum dipikirin aja, misalkan gini, baru dipikirin. Rasa takutnya udah besar, padahal debt collectornya belum datang, misalkan gitu. Ini isunya Rika ya, Rika ambil contoh Rika gitu. Tapi ketika kebayang nggak sih, tiba-tiba nggak taunya terjadi gitu kan, kebesokannya debt collectornya datang, gitu. Yang kita lihat kan orangnya, kita takut, bener nggak? Iya. Nah, kemudian ketika dia pulang, kita nggak bisa bayar, dia pulang. Tapi masih ada nggak rasa takutnya? Enggak sih. Masih ada kan rasa takutnya? Karena belum bayar. Takutnya besok datang lagi. Gitu. Oh iya. Ya kan? Itu kan semua dari pikiran. Sekarang kalau kita lihat, rasa takut itu ada nggak? Padahal orang udah pergi. Nampak nggak? Ada nggak bentuknya rasa takut itu? Enggak ada. Nggak ada kan? Itu semua hanya pikiran. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak pemelekatan, kita tidak berpikir akan itu, ya rasa itu. Balik lagi ke bab 1, kita yang bukan rasa itu, saksikan saja. Iya, iya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Disaksikan saja. Duduk tenang, hening, saksikan. Karena pikiran itu, sekarang, menit ini, kita ada rasa ketakutan. Tiba-tiba dia bisa hilang nggak sih? Bisa kan? Ya. Nanti dia hadir, nanti dia pergi. Dia hadir nggak diundang, pulang nggak diantar. Berarti itu gitu sama kan? juga ngeriris secara cepat ya Mbak Rika ya? Betul. Apa yang kita lakukan? Nggak usah kita rilis dengan berbicara, kita cukup saksikan, kita duduk hening. Kita lihat saja, kita saksikan, tapi kita terima, kita tidak tolak. Tenang gitu ya kalau Iya. Karena segala sesuatunya gini, seorang Rika pada saat itu Rika yang stres, banyak pikiran, mikirin usaha yang pada saat itu, mikirin gajinya karyawan. Aku nggak bisa istirahat gitu kan, aku nggak bisa tenang, aku nggak bisa tentram, aku nggak bisa damai sebelum semuanya beres. Jadi selama ini kebalik gitu loh. Nah, untuk memberesin semua masalah, kita kan harus apa? Kita harus tenang, bukan? Betul. Kita harus tenang. Ketika tenang, masalah itu akan terurai sendiri, pelan-pelan. Gitu. Sebenarnya Jadi kalau sudah ya, posisi kita lagi rame, cukup kita hening, betul, saksikan rasa itu, betul. terima rasa itu, apapun sajiannya, itu tetap harus dilepaskan juga gitu Diterima. kan Mas? Iya, diterima.
gitu. Oh, ya, ya. Disaksikan dan diterima ya. Disaksikan, diterima saja gitu loh. Disaksikan. Karena ketika kita menolak, ya artinya kita menolak sajian semesta. Ingat bahwa yang Allah hadirkan gitu, yang Allah ciptakan itu sudah keutuhan. Itu sudah sesempurna mungkin gitu. Seperti contohnya gini, ini kan yang namanya dualitas ya. Ada yang namanya rasa sedih, ada yang namanya rasa bahagia, ada suka, ada duka gitu kan. Bagaimana Tuhan tidak menciptakan rasa itu kalau rasa itu tidak diciptakan. Ada yang namanya rasa suka. Kalau kita nggak bisa ngerasain, kita jadi nggak tahu suka itu seperti apa, bukan? Duka itu seperti apa, bukan? Gitu kan? Problemnya kita tuh kadang suka nggak mau gitu loh untuk dukanya. Untuk dukanya kita nggak mau. Maunya sukanya. Kita nolak untuk sedihnya, kita maunya bahagia. Kenapa kita nggak menerima keduanya, dualitas itu? Karena apa yang Tuhan ciptakan, apa yang semesta ciptakan, itu sudah jadi keutuhan dan sudah sesempurna mungkin. Gitu. Karena Jadi sudah ya kebiasaan ada rasa sih, ya, Tan. itu, makanya kita harus Yang enak gitu ya. kita harus melepaskan. Kenapa? Ya udah netral aja. Seperti itu. Karena kita sudah terbiasa ya, Tan, dari Iya, kecil. betul. Enaknya diterima, susahnya sedihnya tidak pernah diterima gitu ya. Iya. Kalau netral itu berarti menghilangkan kemelekatan ya, Mbak Rika. Betul. Iya. Ya udah, diterima aja. Gitu. Nanti kan dia hilang sendiri kan. Gitu. Jangan ditolak. Kalau ditolak kan menolak kesajian semesta. Intinya apapun yang Tuhan hadirkan, ada kebermanfaatannya, ada sudah seutuh mungkin, sudah sesempurna mungkin. Karena gini, contohnya adalah siang dan malam. Kita bisa nggak sih nolak siang? Nggak bisa. Kita bisa nggak sih nolak malam? Sudah terjadi. Ya, ketika kita hanya menyaksikan, ada siang, ada malam, gitu. Ya kan? Iya. Tujuannya adalah pasti kok, apapun yang Tuhan sajikan. Kayak contohnya Rika kemarin. Dengan Rika kondisi pada saat itu dinyatakan bangkrut gitu kan ya. Kalau pada saat itu seorang Rika yang mungkin hampir 1 tahun lalu itu kayak yang merasa menderita banget gitu. Tapi di saat sekarang ketika Rika sudah menerima, sudah melepaskan, sudah tahu esensi yang bahwa penderitaan itu diiringi dengan kebahagiaan. Akhirnya apa? Aku pulang ke sejatinya aku mengenal sejatinya aku gitu. Justru di momen saat ini aku jadi merasa tenang, damai. Ketika tenang dan damai, satu persatu akan terurai. Gitu. Jadi seorang Rika itu tuh kemarin lagi dirobohin dulu lah gitu kan. Nah sekarang ini lagi rumahnya lagi pelan-pelan direnovasi sama Tuhan, tapi diberikan fondasi yang lebih kokoh. Yang lebih kokoh untuk apa? Diingat gitu loh. Kalau ditanya akan ada nggak sih karena udah punya data yang bagus, kemungkinan ketika kita mau merubah, kita sudah kembali ke asalnya, kita udah menyerahkan bahwa semuanya itu kita hanya pinjaman gitu kan ya, bukan keakuan, bukan keegoan gitu kan. Ya bisa nggak sih naik 5 kali lipat atau 10 kali lipat yang TVB bilang, ya akan bisa gitu loh. Kenapa? Karena sudah punya data itu dan memang kita yang sudah berkelimpahan itu semua sudah tersedia gitu loh. Kenapa sih kalau misalkan kalau udah tersedia tapi kok belum hadir? Ya karena kan ditunggu dan ada kemungkinan merasa tidak layak, merasa masa sih gitu kan, karena kan rumahnya kita tuh kayak yang kalau kita butuh uang ya udah kita tuh harus kerja keras gitu kan, padahal ya nggak gitu juga gitu kan.
ya kita mungkin bisa bekerja, tapi bagaimana kita bekerja kita melibatkan Tuhan gitu kan. Ketika kita melibatkan Tuhan, yang Rika sekarang rasakan itu jauh lebih effortless gitu. Kayak ya udah Rika tuh sekarang kayak bisa ngedapetin uang dengan mudah aja, nggak sampai kayak dulu, kayak zaman dulu itu cerita lalunya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki gitu. Berarti Mbak Rika kalau misalnya kita ada mulai berasa keraguan lagi, kita harus balik ke bab 1 ya? Rilis, terima itu. Izinkan nggak keraguan itu hadir, diterima secara utuh. Mengizinkan nggak Mbak Salma? Izinkan. Mengizinkan. Kapan? Sekarang. Mengizinkan nggak keyakinan hadir di Mbak Salma? Mengizinkan? Diizinkan, mengizinkan. Mengizinkan nggak keberlimpahan hadir? Mengizinkan. Kapan? Sekarang. Oke. Jadi datanya langsung diganti. Keraguannya gitu. Jadi harus langsung dibikin begitu ya. Boleh. Mbak Rika, kalau udah mulai goyang, balik lagi gitu ya. Iya. Ingat, balik lagi ke bab 1. Kita bukan tubuh, kita bukan pikiran, kita bukan rasa, kita percikan rohnya. Gitu. Oke. Terima kasih banget nih Tante Rika. Iya, lebih dalam jadinya, lebih ke apa maksudnya, lebih paham jadinya. Selama ini kan cuma iya aja tapi nggak ngerti sebenarnya. Nggak apa-apa, semuanya proses. Rika juga gitu kok. Ya kebetulan Tapi ini ya, kan kebetulan kan ini yang masuk juga kan nggak banyak juga Tan. Kalau kemarin masih lumayan banyak. Mungkin banyak Om sama Tante yang lainnya masih banyak kesibukan Tan. Jadi ini lebih privat ya. Aku minta tolong ya Tante Rika jangan inilah kecewa kalau ini nggak banyak gitu. Yang itu nggak banyak gitu. Jadi ini kan udah keutuhan. Buatku sedikit kalau berkualitas itu kan lebih baik, ya kan? Mbak Rika, sama ini kalau sending love tuh ya maksudnya gimana ya Mbak Rika? Oke, sending love itu kan sebenarnya sama aja dengan mendoakan gitu kan ya. Tadi mungkin kalau Mbak Salma kita ikutin rilis itu sebenarnya ada momen sesi sending love juga gitu kan. Ya, seperti kita bilang terima kasih atas nafas ini yang tersedia untukku dan semua makhluk hidup. Terima kasih atas rezeki yang berlimpah saat ini sekarang juga untukku dan semua makhluk hidup dengan mudah dan menyenangkan. Itu sebenarnya udah sending love. Sending love itu kan sama aja doa gitu kan. Tapi kalau Rika, daily rutin Rika, ketika Rika melakukan sending love, ketika Rika melakukan doa, sekarang jadi circle-nya tuh nggak kecil gitu loh Mbak Salma. Kalau pada saat yang lalu kan kayak kita belum mengenal sejatinya, kita belum mengenal AR. Yang kita doakan hanya circle-nya kita ya kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, keluarga kita gitu kan ya. Nah sekarang itu Rika melakukan sending love dengan semua, Rika berucap semua makhluk hidup. Karena kalau semua makhluk hidup, kebayangkan nggak hanya manusia, tapi hewan, tumbuhan gitu kan. Akhirnya mereka kan merasakan energi cinta ya. Energi cintanya ilahi gitu kan. Baliknya ke kita besar nggak sih? Ya besar. Bayangin semua makhluk hidup yang kita ucap. Kalau sending love buat usaha tuh kayak mana? Orang yang nggak kita Mbak Rika. Gimana? Kalau yang buat usaha kayak mana? Misalnya dagangan gitu biar rame. Sending love-nya kayak mana? Sending love-nya ya kayak tadi aja, terima kasih atas makanan lezat yang tersedia saat ini. Terima kasih gitu aja. Terima kasih. Mbak Salma jualan ya? Ya. Mbak Salma jualan deh. Iya jualan. Sama Rika jualan kuliner. Halo?
Rika juga jualan kuliner. Iya, Rika juga kuliner. kuliner. Iya. Gini, mungkin bisa ditambah. Jadi gini, kan di Ngaji Rosa itu banyak narasumber ya. Mbak Salma tahu Abu Marlo nggak? Tahu. Nah, Abu Marlo itu dia tuh punya adik namanya Kang Denis gitu kan. Kebetulan Rika pernah ikut kelasnya beliau. Nah, Iya. dia itu kan bisa apa namanya merasakan energi. Ini kan sekarang saat ini gitu kan universe itu kan everything is energy gitu kan. Gimana kita bisa merasakan energi? Aku belajar sama Kang Denis. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang punya usaha gitu kan ya bisa mungkin ditambah dengan daily rutinnya kayak Rika setiap bangun pagi Rika selalu lihat langit 20 detik sambil 227 tersenyum gitu kan 20 detik. Kemudian ditambah lagi habis mandi ataupun setelah apa namanya habis ini ambil air wudhu coba bercermin lihat bola mata sambil tersenyum selama 20 detik gitu kan. Nah, itu sama aja kita mengirim sinyal ke semesta. Begitu ada kebutuhan, misalkan ada loh jualanku loh di sini gitu kan. Misalkan ada Pak Joko AR waktu itu pernah datang baru tadi dia kabarin dia sudah praktekkan apa namanya cermin gitu kan ya bola mata habis mandi gitu kan 20 detik 227 terus dia bilang katanya udah aku lakukan selama 2 minggu yaitu alhamdulillah sekarang komputernya toko komputer sekarang jadi rame katanya gitu. Banyak sih testimoni-testimoni itu di Kang Denka itu mungkin bisa Mbak Salma praktekkan gitu loh. Mbak Rika, itu subuh atau tiap wudhu? Abis mandi aja sama bangun tidur. Kalau bangun tidur pagi-pagi lihat langit, terus kalau misalkan yang bola mata itu ini kalau abis mandi atau abis ambil air wudhu. Oh gitu, iya. Gitu. Jadi nggak ke dagangannya ya, nggak ke kulinerannya ya? Ya itu kan kita mengirim sinyal ke semesta gitu kan. Apa ya bahasanya kayak penglaris tapi kan langsung ke semesta ya gitu kan. Jadi begitu ada kebutuhan makan atau kayak bagaimana itu akan diarahkan sama semesta ke usahanya kita gitu. Dan ternyata aku praktekkan juga sih waktu itu dan sampai sekarang aku praktekkan alhamdulillah. Kayak yang jadi effortless gitu loh Mbak Salma. Ada aja tiba-tiba gitu orderan gitu kan. Iya. Makasih loh ilmunya, Masya Allah. Iya, ilmu semesta. Terima kasih kembali Mbak Salma. Sehat, bahagia, sugih. Ada lagi teman-teman? Iya nih saya mungkin tante yang lain ada yang mau. Kalau nggak ada mungkin kita tutup dulu. Mungkin apa namanya nanti di lain waktu kita istirahat. Gimana? Ya nggak apa-apa Tan, monggo sekalian aja Tan. Oke. Ya, terima kasih Mas Awan, Mbak Ramina, terima kasih Mbak Ulin, Mbak Rika. Terima kasih Mbak Rika. Mohon maaf sehat selalu, bahagia sugih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.